Arab Saudi dikabarkan tengah memompa jutaan galon air garam, dan dikatakan bahwa semuanya dilakukan di bawah tanah. Nah, rumor itu tampaknya benar. Negara Timur Tengah itu pernah terjebak dalam krisis kekurangan air yang konstan, tetapi sekarang tidak lagi. Akan tetapi, mengapa mereka mengubur air di bawah tanah padahal air sangat dibutuhkan di permukaan? Kita semua sadar bahwa negara Saudi terletak di tengah gurun dan merupakan salah satu negara terkering di dunia. Walaupun menghadapi kendala ini, negara ini telah melakukan hal yang tampaknya mustahil, menciptakan sistem sungai bawah tanah tanpa memiliki satupun sungai alami. Gila kan? Arab Saudi tidak memiliki sumber air tawar alami, danau, atau sungai. Namun, sejak 2021, negara ini telah membangun 522 bendungan. Dalam kasus Arab Saudi, bendungan semacam itu sebagian besar menyimpan air hujan dan air banjir, yang kemudian diolah dan didistribusikan melalui berbagai sistem. Bendungan ini mengumpulkan dan menyimpan curah hujan terbatas yang terjadi, terutama melalui wadi, dasar sungai kering yang terisi air sementara setelah hujan langka. Melihat peta curah hujan mereka, sulit untuk mengatakan bahwa beberapa inci hujan yang jatuh dari langit akan membuat perbedaan besar dalam persediaan air negara itu. Tapi untungnya, mereka bisa. Pada waktu-waktu tertentu, begitu banyak hujan yang turun sehingga cukup untuk memasok air ke seluruh kota. Bendungan Saudi menampung air dari banjir musiman dan hujan langka. Bendungan dibangun karena cuaca Saudi sangat panas, dan air akan langsung menguap karena suhu yang sangat tinggi jika dibiarkan mengalir sendiri. Selain itu, total kapasitas penyimpanan bendungan ini untuk menampung air mencapai 650 miliar galon. Demikian pula, ada banyak bendungan penting di negara ini. Salah satunya adalah Bendungan Hail. Bendungan ini terletak sekitar 14 km sebelah timur Kayat di Provinsi Mekah. Dibangun antara tahun 2003 dan 2009, bendungan ini merupakan bendungan terbesar kedua di negara ini dengan kapasitas waduk sekitar 249,86 juta meter kubik. Bendungan membantu pengendalian banjir, irigasi, pasokan air lokal, serta pengisian ulang air dari tanah. Di wilayah Mekah saja, Saudi memiliki total 60 bendungan dengan kapasitas keseluruhan 232 miliar galon air. Meskipun menjadi salah satu negara terkering di bumi, Arab Saudi tidak sepenuhnya tanpa air. Terlepas dari bendungan yang dibangun, mereka tetap merupakan sumber air sekunder. Sumber air utama Saudi bukan berasal dari sungai bawah tanah, tetapi danau bawah tanah, atau lebih tepatnya, air tanah. Berikut perhitungannya. Anda tidak dapat mengatakan bahwa alam telah menolak air bawah tanah dari Arab Saudi, karena secara teknis hal itu belum terjadi. Survei geologi memperkirakan ada sekitar 26 triliun galon air yang berada tepat di bawah tanah Saudi. Kedengarannya seperti jumlah yang sangat besar, dan memang demikian, tetapi tidak sebaik kedengarannya. Hanya sebagian kecil dari air ini yang terbarukan, yaitu sekitar 739 miliar galon per tahun. Air tanah terbarukan ini dapat digunakan dengan aman tanpa mengancam pasokan di masa mendatang, karena secara alami terisi kembali melalui curah hujan. Akan tetapi, sisanya tidak dapat diperbarui, sehingga pada dasarnya air tersebut tidak dapat diperbarui, atau sebagaimana yang para ilmuwan sebut sebagai air fosil. Air purba ini terperangkap di bawah tanah selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Setelah air fosil dipompa keluar, air tersebut akan hilang selamanya dan tidak terisi ulang karena Arab Saudi tidak mendapatkan cukup hujan untuk melakukan itu. Air fosil ini berasal dari masa ketika Jazirah Arab jauh lebih basah ribuan tahun lalu. Saat itu, hujan lebih sering turun dan sungai mengalir melintasi wilayah yang sekarang menjadi gurun. Seiring berjalannya waktu, air hujan meresap ke dalam tanah dan terkumpul di akuifer alami besar yang tetap ada hingga kini. Saat ini, air yang sama disedot dengan pompa yang disalurkan ke kota-kota, lahan pertanian, dan rumah-rumah. Air tanah mungkin merupakan berkah, namun bukan berarti tak ada habisnya. Jujur saja, itu adalah tali penyelamat yang rapuh. Anda mungkin berpikir itu tidak seburuk itu. Nah, sebagai permulaan, Arab Saudi mengonsumsi air jauh lebih banyak daripada yang dapat diisinya kembali secara alami. Airnya bahkan tidak mendekati setengah dari apa yang dibutuhkan negara ini. Air digunakan tidak hanya untuk minum dan sanitasi, tetapi juga untuk industri, irigasi, dan bahkan keperluan mewah seperti memelihara taman hijau dan mencuci mobil. Permintaan air di Arab Saudi sangat besar.
Namun porsi air tanah yang terbarukan terbatas. Yang memperburuk keadaan adalah curah hujan di negara ini yang sangat sedikit dan sangat tidak dapat diprediksi. Pada tahun-tahun tertentu, curah hujan mungkin sedikit lebih besar, sementara di tahun-tahun lainnya hampir tidak ada hujan sama sekali. Tidak ada jaminan kapan pengisian ulang berikutnya akan datang, atau apakah pengisian ulang akan terjadi sama sekali. Artinya, mengandalkan air tanah, terutama sumber yang tidak terbarukan, merupakan sebuah pertaruhan. Ini seperti menghabiskan uang dari rekening tabungan tanpa penghasilan tetap. Pada akhirnya, Anda akan mencapai angka nol. Jadi, apa yang terjadi jika air habis? Jika ekstraksi terus berlanjut pada tingkat yang tidak berkelanjutan, cadangan bawah tanah mungkin akan mengering. Dalam situasi ini, Arab Saudi hanya memiliki pilihan air yang sangat terbatas, terutama dengan populasi yang terus bertambah dan meningkatnya permintaan air. Untuk mengatasi masalah ini, Saudi berupaya mengolah air limbah di fasilitas pengolahan air khusus. Terdapat 99 fasilitas di seluruh negeri, dan jumlah total air yang diolah dan digunakan kembali pada tahun 2019 mencapai 1,3 miliar galon per hari. Diperkirakan jumlah ini akan bertambah sekitar 4% setiap tahunnya hingga tahun 2050. Namun, hal ini masih belum cukup, mengingat jumlah penduduk negara tersebut juga diperkirakan akan terus meningkat. Menghadapi menipisnya air tanah dengan cepat, terbatasnya curah hujan, dan meningkatnya permintaan air bersih, para insinyur dan perencana Saudi harus berpikir cepat dan inovatif untuk menemukan solusi yang berkelanjutan. Karena alam tidak memberi mereka sungai, mereka melakukan prestasi luar biasa dan membangun sungai mereka sendiri. Lagi pula, dengan Laut Merah di dekatnya, mengapa tidak memompa air saja dari sana? Itulah yang mereka pikirkan di suatu tempat di Riyadh. Kemudian, mereka memutuskan untuk memompa jutaan galon air tepat di bawah pasir gurun. Tentu saja, mereka tidak menciptakan sungai alami, tetapi sistem pipa yang luas, yaitu jalur air buatan manusia yang memindahkan air dari Laut Merah dan Teluk Persia ke seluruh negeri. Anda sekarang telah mengetahui bahwa curah hujan di Saudi tidak menentu. Rata-rata hanya sekitar 100 mm atau 4 inci per tahun di banyak wilayah. Itulah sebabnya Otoritas Air Saudi, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan air di negara itu, terus membangun sungai bawah tanah buatan dalam bentuk sistem pipa besar. Pipa-pipa ini panjangnya sekitar 8.700 mil yang terbentang dari ujung ke ujung, membuatnya lebih panjang dari Sungai Nil. Itu sungguh mengherankan, karena Sungai Nil adalah sungai alami terpanjang di bumi, dengan panjang sekitar 4.135 mil. Pembuatan sungai bawah tanah oleh Arab Saudi, bahkan saluran air alami, merupakan salah satu sistem transportasi air buatan manusia terpanjang yang pernah dibangun. Tidak seperti saluran permukaan atau pipa air biasa, sebagian besar jaringan pipa ini berada di bawah tanah, sehingga membantu mencegah penguapan, yang sangat penting di iklim gurun dengan suhu musim panas yang dapat mencapai 50 derajat Celcius. Awalnya, saluran air Saudi sebagian besar berada di sepanjang permukaan. Sekarang, mayoritas jalur air baru ini mengalir di bawah tanah. Ini membantu menjaga kualitas air dan melindunginya dari panas serta kontaminasi. Manfaat tambahan dari sungai bawah tanah adalah mempertahankan tekanan dan efisiensi aliran dalam jarak yang jauh. Namun, ini bukan satu-satunya jaringan air di Arab Saudi. Pada tahun 2019, total panjang jaringan pasokan air nasional yang ada diperkirakan sekitar 125.880 km, jauh lebih panjang dari sistem pipa Laut Merah. Namun, ada perbedaan penting antara keduanya. Jaringan yang disebutkan sebelumnya sebagian besar terdiri dari jaringan pipa permukaan yang diletakkan di atas tanah atau dikubur dangkal. Oleh karena itu, mereka lebih rentan terhadap cuaca buruk, penguapan tinggi, dan kerusakan. Sebaliknya, sistem jaringan pipa air Laut Merah yang baru berada jauh di bawah tanah. Itu benar-benar sungai yang tidak terlihat. Sistem ini melindungi, memberi tekanan, dan mengangkut air desalinasi melintasi jarak yang jauh ke kota-kota pedalaman dan kawasan industri. Sistem besar ini tidak dibangun untuk pertunjukan. Itu dibangun untuk bertahan hidup. Dengan sumber air alami yang terbatas dan berkembangnya pusat-pusat perkotaan seperti Riyadh, Jeddah, dan Mekah, kerajaan tersebut akhirnya mendapatkan metode yang aman dan dapat diandalkan untuk mengambil air dari laut. Tanpa diragukan lagi, kita tidak dapat melupakan prestasi luar biasa yang dicapai oleh para pembangun sungai bawah tanah di Arab Saudi.
Membangun sistem sungai bawah tanah di negara ini merupakan pencapaian rekayasa yang monumental. Sambil memindahkan air dari Laut Merah dan Teluk Persia ke kota-kota pedalaman, para insinyur harus memahat pegunungan Hijaz. Mereka menggunakan mesin pengebor terowongan dan ledakan terkendali untuk meledakkan lapisan batuan. Batu-batu ini terbuat dari granit dan batu kapur yang padat, dengan ketahanan yang sangat tinggi. Pipa-pipa itu sendiri, beberapa di antaranya memiliki lebar lebih dari 2 meter, dipasang dengan cermat untuk memastikan tekanan stabil dan menghindari risiko kebocoran atau keruntuhan. Setelah membersihkan lahan yang dipenuhi pegunungan, tim konstruksi menghadapi tantangan dari gurun Arab yang sangat keras. Di daerah tengah Arab Saudi, suhu panas di musim panas hampir selalu melewati 50 derajat Celcius, yang membuat operasi sehari-hari menjadi sangat berbahaya. Pekerja beradaptasi dengan membangun pada dini hari atau malam hari untuk menghindari panas yang ekstrim. Namun, panas bukan satu-satunya tantangan. Pergeseran bukit pasir, badai debu, dan banjir bandang yang terjadi sesekali menambah tingkat ketidakpastian dalam proses konstruksi. Pemasangan pipa di bawah tanah meminimalkan penguapan dan melindungi sistem dari kerusakan akibat cuaca, tetapi juga memerlukan penggalian parit yang dalam dan stabilisasi tanah. Sekarang, Anda mungkin pernah mendengar tentang air desalinasi dalam konteks ini. Saluran air bawah tanah memompa air laut. Tetapi bagaimana air yang diambil dari Laut Merah atau teluk dapat membantu penduduk jika airnya asin? Desalinasi adalah proses penghilangan garam dan kotoran lain dari air laut agar aman untuk dikonsumsi manusia. Ini merupakan solusi air yang sangat inovatif di negara-negara dengan air tawar terbatas, terutama di tengah perairan asin yang luas seperti Arab Saudi. Pabrik desalinasi memecahkan masalah air laut menjadi air minum dengan mengubah air laut dari Laut Merah atau teluk menjadi air tawar yang dapat digunakan. Namun, desalinasi bukan sekadar jalan pintas. Ia juga memiliki sisi buruk. Meskipun membuat air asin menjadi segar, proses ini membutuhkan banyak energi. Biayanya pun sangat mahal dan menimbulkan tantangan lingkungan tersendiri. Karena prosesnya sangat intensif energi, sebagian besar waktu ia menggunakan listrik dalam jumlah besar dari sumber-sumber yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, metode ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan sumber air tradisional. Kadang-kadang biayanya mencapai 3 hingga 10 kali lipat. Mengejutkan bukan? Selain itu, desalinasi juga membahayakan lingkungan. Kekhawatiran utama adalah pembuangan air garam, produk sampingan air asin yang sangat terkonsentrasi, yang dapat membahayakan kehidupan laut jika tidak dikelola dengan baik. Meskipun demikian, Saudi tetap menjadi produsen air desalinasi terdepan di dunia. Pada tahun 1980-an, infrastruktur desalinasi negara itu masih minim, tetapi negara itu mulai berinvestasi serius dalam teknologi tersebut pada beberapa dekade berikutnya. Pada tahun 2011, ada sekitar 30 pabrik desalinasi yang beroperasi di sepanjang garis pantai negara tersebut. Untungnya, jumlahnya meningkat menjadi 33 pada tahun 2023, dan meningkat lebih banyak lagi pada tahun 2024 dengan adanya 43 fasilitas desalinasi. Kemajuan yang patut dicatat adalah stasiun Ras Al Khair. Stasiun tersebut, yang terletak di pantai timur, menghabiskan biaya pembangunan yang sangat besar, yakni 7,22 miliar dolar. Bahkan, Guinness World Records mengakui stasiun ini sebagai pabrik desalinasi terbesar di dunia. Bukankah itu menakjubkan? Stasiun ini menghasilkan 792 juta galon air tawar setiap hari. Sederhananya, ini cukup untuk mendukung jutaan penduduk dan industri. 3 pabrik desalinasi terbesar berikutnya di dunia terletak di Uni Emirat Arab, menunjukkan bahwa kawasan Teluk masih memimpin. Meski begitu, Arab Saudi tetap mendominasi dengan pabrik besar lainnya di kota Jubail, yang secara konsisten memproduksi sekitar 211 juta galon setiap harinya. Bila Anda meluangkan waktu untuk membandingkannya dengan negara lain, Anda akan menyadari bahwa kemajuan Arab Saudi dalam desalinasi tidak tertandingi. Negara-negara seperti Israel, Australia, dan UEA memang mengambil langkah besar, tetapi Saudi tetap memimpin. Inisiatif penghijauan Arab Saudi saat ini merupakan salah satu program pemulihan lingkungan paling ambisius di planet ini. Bisakah Anda menebak tentang apa itu? Negara ini telah memutuskan untuk melindungi tanahnya dari penggurunan melalui penghijauan. Inisiatif ini pada dasarnya membentuk kembali lanskap dan masa depan Arab Saudi dengan cara sebaik mungkin,
melindungi 30% lahan di negara ini dan melibatkan penanaman 10 miliar pohon dalam beberapa tahun ke depan. Upaya luar biasa besar ini bertujuan mengembalikan pepohonan dan merebut tanah dari belenggu gurun. Ini mengubah tanah sepenuhnya, menjadikannya subur dan mendukung kehidupan. Sasaran terpenting inisiatif ini adalah memerangi dampak gurun yang luas dan secara umum mengurangi jumlah lahan gurun yang mengancam ekosistem, pertanian, dan bahkan masyarakat. Rencana tersebut melibatkan penghijauan sekitar 184 juta hektar lahan. Menghijaukan sejumlah lahan ini akan bertindak sebagai penghalang alami terhadap perluasan gurun, sekaligus membuat tanah lebih subur dan meningkatkan ketahanan pangan. Namun, itu bukan satu-satunya tujuan. Berita baik lainnya adalah rencana tersebut juga menghasilkan kualitas udara yang lebih baik di jantung kota, di mana panas terperangkap dalam beton dan aspal. Dengan penduduknya menanam pohon dan menciptakan ruang hijau, Arab Saudi mengurangi potensi kerja partikel udara berbahaya seperti PM25 dan PM10. Oleh karena itu, mereka meniadakan partikel berbahaya yang menyebabkan penyakit pernapasan parah dan masalah kesehatan lainnya. Penelitian memperkirakan bahwa penanaman pohon secara luas dapat mengurangi kadar PM25 hingga 20%, tergantung pada cuaca setempat. Terlebih lagi, dengan lebih banyak pohon, suhu akan turun setidaknya 15 derajat Celcius. Itu mungkin terdengar seperti perubahan kecil, tetapi ingatlah bahwa yang sedang kita bicarakan adalah Arab Saudi. Suhu di luar sering mencapai 50 derajat Celcius, jadi penurunan kecil ini pun dapat menyelamatkan nyawa. Selain rencana nasional, beberapa inisiatif penghijauan regional sedang diluncurkan. Kota-kota seperti Riyadh dan Neom menggabungkan infrastruktur hijau ke dalam desain perkotaan mereka. Pada tahun 2024, ratusan juta pohon telah ditanam, dan Arab Saudi terus menambah jumlahnya setiap tahun. Meskipun target penuh 10 miliar pohon akan memakan waktu, ada kemajuan yang stabil. Cukup banyak titik persentase lahan, terutama di zona gurun yang rentan, sudah hijau atau dilindungi melalui proyek percontohan. Inisiatif penghijauan Arab Saudi bukan sekadar upaya lingkungan. Ini adalah transformasi identitas yang mencerminkan pergeseran menuju keberlanjutan untuk generasi mendatang. Sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar di bawah ini.